Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah memberikan petunjuk, hidayah dan maunah, lebih-lebih pemberian yang sangat tidak terhingga nilainya, yaitu pemberian kenikmatan yang berupa kesehatan dan juga terutama iman dan Islam. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan aktivitas, dengan nikmat Islam kita bisa melaksanakan ibadah, dengan nikmat iman kita bisa meyakini pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tidak terlepas sholawat beserta salam Allah tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang setia, setiap pekerjaan yang baik tentunya ada pemimpin yang memimpinnya, pun juga pekerjaan yang jelek juga ada pemimpin yang memimpinnya. Dalam artian, pekerjaan baik akan dikomando oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, juga para imam, juga para tabi'in, hingga pada para ulama dan orang-orang yang soleh, yang nantinya akan memimpin kita dalam bentuk regu-regu untuk masuk surga. Pun juga pekerjaan yang jelek akan dikomando oleh laknat-laknat atau makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah sebagai pemimpinnya, yang diantaranya dalam sebuah cerita, di dalam sebuah hadis, nanti pada kiamat, hari kiamat, akan didatangkan seorang raja yang sangat perkasa yang namanya Fir'aun laknatullah beserta pengikutnya. Raja Fir'aun dipanggil oleh Allah dan diberi kebesarannya, diberi kedudukan yang sesuai ada di dunia. Akan tetapi kedudukan tersebut tidak sama dengan di dunia. Di dunia begitu enaknya, di dunia begitu perkasanya, di dunia begitu kuasanya, di dunia begitu kuatnya, yang sehingga dirinya dengan rasa congkak dan takaburnya merasa jadi Tuhan. Setelah sesampainya di hadapan Allah di hari kiamat nanti, Fir'aun dilantik oleh Allah, diberi mahkota, diberi kebesaran, diberi kedudukan, akan tetapi mahkotanya bukan mahkota yang bertahtakan emas, mahkota yang bukan bertahtakan berlian, intan, akan tetapi mahkotanya yang terbuat dari api neraka.
dan juga diberi pakaian oleh Allah, pakaian yang sangat istimewa, seperti halnya waktu ada di dunia pakaiannya begitu istimewa. Pakaian istimewa waktu ada diganti oleh Allah dengan pakaian yang namanya min qatranin, dari cairan timah. Jadi labisan komisan, diberi pakaian oleh Allah bentuk baju kamis, baju kurung yang terbuat dari cairan timah. Dan juga diberi oleh Allah kendaraan yang sangat istimewa, rakiban ala khinzirin. Pun juga Raja Fir'aun diberi kendaraan oleh Allah, kendaraan yang sangat istimewa, yaitu seekor babi hutan yang terbuat juga dari api yang sangat membara. Kemudian setelah dilantik jadi seorang pemimpin, maka berikutnya Allah mengundang summa yunadi ainal jabbarul mutakabbirun, di mana orang-orang yang merasa gagah, yang murbomaseso, yang takabur, yang tongkak sombong dan angkuh, dipanggil oleh Allah untuk mengikuti sang raja yang namanya Fir'aun laknatullah. Jadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang kumaluhur, orang Jawa mengatakan, yang murbomeseso, yang tidak merasa dirinya rendah sama sekali, bahkan dirinya lebih kuat dari yang lain, bahkan melebihi, seperti halnya seorang rajanya yang namanya Fir'aun, saking congkak dan takaburnya, saking sombong dan angkuhnya, hingga merasa jadi Tuhan. Maka di situ dipanggillah orang-orang yang jabbarun wal mutakabbirun, orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang merasa kuat sendiri, orang yang merasa kuasa sendiri. Disitulah dikumpulkan oleh Allah dengan pemimpinnya Fir'aun laknatullah. Kemana dikerahkan, kemana digiring mereka-mereka? Fayukta bihim wa yantaliku bihim ilan nar. Mereka digiring oleh Allah di bawah pimpinan Raja Fir'aun. Kemana berangkatnya? Dengan komando Fir'aun tidak lain pada neraka Allah, pada neraka jahanam yang sangat panas dan sangat membara akan apinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, marilah kita sadari, marilah kita introspeksi, jangan sampai diri kita terlena, terbawa oleh arus-arus yang mengarah pada kesombongan, kecongkaan, keangkuhan, yang merasa dirinya lebih kuat, merasa dirinya lebih kuasa, merasa dirinya lebih segala-galanya, seperti halnya Raja Fir'aun laknatullah. Berikutnya ada cerita juga di dalam hadis, summa yunadi aina qabil fayu'ta kadzalik. Juga Qabil, anak putra Adam, anaknya Nabi Adam, dipanggil juga oleh Allah. Wahai Qabil, ayo ke sini, kata Allah. Akan kuberi kedudukan yang sangat besar. Ini kedudukannya, mahkota yang sangat istimewa. Sama dengan Fir'aun, diberi mahkota di kepalanya dengan mahkota bertahtakan api dari neraka, bukan tahta emas. Sama dengan Fir'aun, diberi pakaian juga oleh Allah dari cairan timah, diberi kendaraan oleh Allah sama dengan Fir'aun. Kenapa anak Nabi Adam kok disamakan dengan Fir'aun? Apakah mereka salah? Tentu, karena Qabil juga manusia yang masuk neraka, anak Nabi yang masuk neraka, yaitu Qabil. Siapa pengikutnya di situ? Aidal hasidun, orang-orang yang punya pekerjaan atau tingkah laku yang hasud, dengki, iri. Disitulah
mereka akan dikumpulkan oleh Allah mengikuti jejak Qabil laknatullah. Kemana mereka digiring? Sama dengan Fir'aun, dipimpin oleh anak Adam yang bernama Qabil. Mereka yang punya hati hasud, mereka yang punya tingkah laku hasud, iri kepada yang lain, tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, tidak senang orang lain mendapatkan kebahagiaan, tidak senang orang lain mendapat kedamaian dan ketentraman, tidak senang orang lain mendapatkan kedudukan. Karena dengan rasa iri tersebut, maka disitulah tidak ikhlas, tidak ridho kalau orang lain mendapatkan nikmat. Kemana dia dikumpulkan? Mengikuti sang pemimpin yang namanya Qabil, digiring oleh Allah pada neraka jahanam juga dan masuk ke dalamnya khalidina fiha, langgeng abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya juga dipanggil seorang ulama yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Dia juga kepala atau pemimpin ulama Yahudi. Dipanggil oleh Allah sama dengan panggilan seperti yang tadi, seperti Fir'aun dan Qabil. Wahai Ka'ab bin Ashraf, kemari, karena kau seorang ulama, akan aku beri kedudukan juga sebagai ulama neraka. Diberi kedudukan, diberi mahkota juga oleh Allah. Kepalanya diberi mahkota yang sangat indah yang terbuat dari api. Selendang dan serbannya juga terbuat dari api. Baju kamisnya juga terbuat dari api. Muzah dan sandalnya juga terbuat dari api. Seluruh atribut keulamaannya dibuat oleh Allah dari cairan timah. Kemana dia akan dimasukkan oleh Allah? Tentunya pada neraka, karena pakaian dan jubahnya sama dengan Fir'aun, terbuat dari api juga. Mereka juga summa yunadi ainal ladina katamul khalq wal ilmu. Orang-orang yang menyimpan ilmu, orang-orang yang menyimpan kebenaran, tidak mau berbuat adil, tidak mau berbuat jujur, dan tidak mau menyampaikan sesuatu yang hak. Selalu menyimpan, selalu merahasiakan. Kebenaran tidak disampaikan secara benar karena mereka mencari keuntungan di dalam kebenaran. Kalau kebenaran tidak menguntungkan, maka disimpanlah kebenaran tersebut. Dicarilah solusi yang tidak benar, yang penting menguntungkan. Juga menyimpan ilmu. Jadi mereka-mereka yang punya ilmu tidak mau menyampaikan secara benar, tidak mau menyampaikan secara ikhlas, tidak mau berjuang, seperti halnya Ka'ab bin Ashraf. Mereka tahu sesuatu yang hak, mereka tahu sesuatu yang benar, tapi tidak mampu lisannya untuk berbicara. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sebuah kemunafikan, di dalam hatinya ada sebuah kebohongan, di dalam hatinya terhinggapi sebuah nafsu yang intinya mencari keuntungan, bukan mencari kebenaran, bukan menyampaikan kebenaran, kan, tapi menyampaikan kepalsuan, menyimpan ilmu, tidak mau menyampaikan sesuatu yang hak, tidak jujur alias pembohong. Kemana dia digiring oleh Allah? Tidak lain, Ka'ab bin Ashraf sama dengan mereka-mereka yang sudah masuk neraka. Di belakangnya orang-orang yang tidak mau menerima sesuatu yang hak, orang yang tidak menyampaikan, tidak mau menyampaikan ilmu secara ikhlas, tidak mau berjuang di jalan Allah, tidak mau mengagungkan, meninggikan kalimah-kalimah Allah. Mereka akan digolongkan oleh Allah jadi pemimpin, jadi pengikut Ka'ab bin Ashraf, ulama Yahudi,
Kemana mereka digiring oleh Allah? Tentunya sama dengan mereka Fir'aun, Qabil, dan lain sebagainya, dimasukkan pada neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, berikutnya Abu Jahal dipanggil oleh Allah. Ya Abu Jahal, kemari. Datanglah Abu Jahal pada Allah. Ada apa ya Tuhan? Anda waktu di dunia seseorang keturunan Quraisy yang sangat kuat, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan keturunannya, bangga dengan harta dan bendanya. Sekarang kamu sudah berurusan dengan aku yang disembah oleh Muhammad, yang jadi Tuhannya Muhammad. Sekarang Anda berhadapan dengan aku. Baik ya Tuhan, Anda sekarang akan aku beri kedudukan sesuai dengan di dunia. Ini mahkota Anda, kata Allah. Pakailah. Diberi mahkota juga yang terbuat dari api. Pakaian kebesarannya juga dibuat oleh Allah dengan cairan timah. Seluruh perhiasan dan atribut kebesaran keturunan Quraisy oleh Allah diganti dengan cairan timah. Setelah lengkap pakaian dan mahkotanya, lengkap, barulah dipanggil ainal ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wa rasulihi. Panggil mereka-mereka anak buahmu ya Abu Jahal, mereka yang mendustai Allah dan Rasulnya, mereka yang mendustai ajaran Allah dan Rasulnya, mereka yang mendustai dan munafik pada Allah dan Rasulnya. Sudah tahu Allah itu Maha Tunggal, sudah tahu Muhammad itu utusannya, akan tetapi mereka tidak mau mengakuinya, mereka mengingkarinya, mereka bahkan membencinya. Kemana Abu Jahal digiring oleh Allah dengan anak buahnya? Fayakunu imamuhum ilan nar. Mereka digiring oleh Allah, Abu Jahal dan pengikutnya, ke dalam neraka jahanam juga, sama dengan mereka yang terdahulu, Fir'aun, Qabil, dan Ka'ab bin Ashraf, masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Berbicara Abu Jahal, di dalam hati Abu Jahal tahu Muhammad itu benar. Di dalam hati Abu Jahal tahu Allah itu Maha Tunggal dan penguasa. Akan tetapi karena sudah terbius dan terkontaminasi, memberatkan kedudukannya, memberatkan jabatannya, memberatkan nenek moyangnya, yang sehingga pemberat itu mengalahkan keimanan yang iman tersebut mengarah pada Tuhan yang Maha Tunggal, pada Rasul Muhammad jadi utusannya. Tahu sebenarnya, akan tapi karena Abu Jahal, kata orang Jawa, eman kedudukane, eman jabatane, hingga karena eman tersebut imannya hilang, tinggal emannya. Maka Abu Jahal termasuk orang-orang yang mendustai, yang mengingkari, pada hakikatnya tahu kebenaran, kan tapi diingkarinya dengan karena memberatkan jabatan dan kedudukan. Na'udzubillah. Kemana Abu Jahal digiring? Sama ke neraka jahanam yang sangat panas dan sangat pedih akan siksanya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, berikutnya dipanggil juga Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah sama diberi kedudukan oleh Allah, diberi mahkota oleh Allah, jabatan oleh Allah sebagai pemimpin. Sebagai bentuk pemimpin diberi kedudukan, diberi mahkota oleh Allah. Jadi mahkotanya sama, dibuat dari api. Pakaiannya juga bertahtakan api, semua terbuat dari api. Hingga karena timah yang lunak karena api, maka kesan dan kelihatannya dari cairan timah. Aina
Al-Walid bin Mughirah. Sama pakaiannya dengan Fir'aun. Kepalanya diberi songkok oleh Allah, songkok dari api, mahkota dari api. Kebesaran pakaiannya Walid bin Mughirah juga dari cairan timah. Hingga sepatu istilah muzahnya juga dari cairan timah. Dipanggillah oleh Allah, wahai Walid bin Mughirah, panggil anak buahmu. Siapa mereka-mereka yang sama dengan karaktermu? Ainal mustahzi'una bifuqara'il muslimin. Mereka yang suka menghina orang-orang Islam. Mereka yang senang ihtikor, menyepelekan orang Islam. Mereka yang menganggap orang Islam ketinggalan, orang Islam primitif, orang Islam kere, orang Islam melarat. Seperti halnya omongan-omongan Walid bin Mughirah. Kalau di zaman sekarang sudah ada seperti itu, tidak lain adalah anak buahnya Walid bin Mughirah. Walaupun beragama Islam sekalipun, akan tapi pada orang-orang Islam yang lain yang status sosialnya di bawahnya, mereka suka mengumpat, suka menghina, mencaci, bahkan merendahkan derajat dan harkat dan derajatnya. Kemana mereka digiring dan digolongkan oleh Allah? Dipanggil oleh Walid bin Mughirah, wahai anak buahku yang setia, ayo ikut sekarang, ayo berbaris dengan rapi, siap gerak. Ayo semuanya masuk neraka, keluar. Masuk neraka bersama-sama dengan pemimpinnya. Kalau kita sudah tahu seperti apa karakter-karakter Walid bin Mughirah, jangan kita lakukan dan jangan kita amalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah sebagian fatwa untuk pemirsa dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan jadi tuntunan sekaligus jadi tontonan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.